Pagi guys, kali ini kita akan membahas mengenai update market, yaitu mengenai sentimen pasar ya. Kita lihat hingar-bingar mengenai sentimen market, market mau turun lah, Donald Trump berulah lah dalam mengenai berita mengenai politik dan lain-lain. Nah itu semua teman-teman bagian dari sentimen market. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal tersebut. Karena itu bagian juga dari mekanisme pasar. Jadi naik turunnya itu kadang dipengaruhi oleh psikologi market. Nah, kita sebagai investor maupun trader jangan pernah terpengaruh terkait hal tersebut. Yang paling penting bagi kita dua hal yang utama ya. Kalau teman-teman sebagai investor tetap cermati kinerja perusahaan. Teman-teman semua, perusahaan tersebut gimana laporan keuangannya, kuartal satu, kuartal 2, full year-nya kayak gimana. Fokus di situ kalau kita mau investasi. Turun, beli lagi. Selama itu masih eh, cukup menarik, teman-teman hold dan simpan. Nah, bagi teman-teman trader, kita perlu dua. Yang pertama adalah psikologi market atau sentimen market ketika itu dan juga melihat chart ya dari sisi teknikalnya itu. Nah, dua itu kita harus combine. Nah, kalau salah satu itu hanya trigger, kita jangan terlalu terpengaruh. Contoh saat ini banyak berita mengenai negatif global maupun regional maupun domestik. Trump lah, mau itulah perang masalah perang di Ukraina, masalah perang di Korea dan juga lain-lainnya. Nah, itu kita jangan terlalu hiraukan karena itu semua bagian, itu semua pernah terjadi di market gitu. Jadi ada ataupun tidak itu berpengaruh, tapi secara umum tidak global langsung ya, atau tidak berpengaruh langsung. Nah, yang paling utama dua indikator tadi, sentimen market dan yang kedua adalah teknikal dari IHSG sendiri. Nah, teman-teman untuk melihat yang cara yang kedua itu, teman-teman bisa buka chart IHSG maupun chart indeks lainnya seperti indeks S&P 500, Nasdaq ya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, itu teman-teman selama masih uptrend ya, kalau ada sentimen negatif seperti itu kita asumsikan sebagai koreksi sehat. Nah, kita lihat sekarang indeks IHSG di sini ya, ya. Kalau kita perhatikan di sini ini masih uptrend, masih menguat dan kalau kita lihat beberapa hari terakhir emang ada koreksi nih di 3 hari yang lalu ya. Ini terjadi koreksi. Terus di hari berikutnya lagi lu kemarin itu 2 hari yang lalu itu mengalami penguatan. Dan kemarin terjadi doji seperti ini. Dan ini wajar ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan lagi support terdekat IHSG itu di 6979 karena ini ada gap up dan juga mungkin yang garis merah ini ya ini SMA 9 simple moving average-nya ada di 7037. Selama IHSG itu masih berada di atas level supportnya, maka ini koreksi sehat atau masih dalam proses konsolidasi. Kita nggak perlu panik. Nah, teman-teman kadang berpikir, wah Pak ini bakal terjadi koreksi lagi nih, banking dan lain-lain. Coba kita lihat BRI. Bagaimana? Nah, BRI juga kalau kita perhatikan masih uptrend. Nah, ini kalau kita lihat ada pola double up ya. Double up seperti huruf U nih, teman-teman. Nah, ini kena resisten kemarin dia gitu. Jadi wajar dia mungkin konsolidasi dulu di sini. Ini throwback dulu ya. Dan support terdekat BRI ada di 4000. Nutup gap up-nya dulu dia di sini di 4090 ya. Ataupun yang garis merah ini yaitu di level 4140.
Jadi kalau nanti BRI turun ke level tersebut dan tidak melewati garis support tersebut dan mantul lagi, berarti itu aman, ya. Bahkan teman-teman bisa spekulasi support di sini, gitu. Buy ya di ketika ada koreksi tersebut. Dan confirmnya nanti dia kalau breakout ya di level 4.350, maka BRI confirm dia akan melanjutkan kenaikan lagi ke yang lebih tinggi harganya. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat secara umum ini market baik-baik saja dan Bank Indonesia juga kemarin itu telah menurunkan suku bunga. Maka teman-teman perlu perhatikan sektor apa yang menarik. Otomatis banking ini juga terpengaruh. Ada sektor lainnya ya. Mungkin nanti seperti saham-saham properti di sini. Kita lihat BSDE juga kemarin menarik, ini sudah mulai mengalami peningkatan. Nanti jika ada koreksi nih teman-teman bisa coba untuk akumulasi kembali. Karena sentimen ini pasti akan eh, berdampak nggak langsung di hari itu. Mungkin sentimen sementara ya di hari itu. Tapi untuk secara jangka menengah ini cukup bagus buat sektor tersebut. Nah, nanti di bulan Mei ada juga mengenai rapat The Fed. Nah, ini diekspektasikan ya Amerika dalam hal ini. The Fed, Sentral Bank Amerika, itu tidak akan menurunkan suku bunga atau menahan suku bunga. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Wah, ini kalau kayak gini berarti nanti longsor nih eh, apa rupiah kita karena kita nggak ngikutin the Fed. Itu beda lagi dari sisi kebijakan moneter ya teman-teman ya. BI sudah mengkalkulasikan hal tersebut ya. Kita lihat bank sentral negara lain juga sudah mengalami penurunan. Jadi itu semua kita nggak terlalu khawatir dan kemungkinan kapan The Fed akan turun suku bunga itu di bulan Juni ya. Juni, September, dan juga Desember itu kemungkinannya teman-teman. Tapi di bulan Juni kita expect the Fed akan turunin suku bunga ya. Nah, ketika itu market kemungkinan akan rally menguat. Sebelumnya ya, sebelum keputusan tersebut pasti market akan apresiasi dulu nih teman-teman. Gitu. Jadi saya kira kalau ada koreksi ya SJ, ini kesempatan teman-teman untuk beli buy ya. Dah gitu aja teman-teman. Jadi salam sehat, salam cuan. Bye bye. Thank you ya.